Oke, balik lagi dengan Bang Arsy di sini. Hari ini gue akan ngebahas sedikit tentang event terbaru yang mulai dari tanggal 16 yaitu hari ini. Nama eventnya adalah Unreconciled Stars ya. Jadi ini adalah event terbaru dari Genshin Impact setelah update patch 1.1 kemarin. Nah, ini adalah event terbarunya yaitu Unreconciled Stars. Nah, apa yang akan diberikan oleh event ini? Nah, kita akan mendapatkan karakter visual guys. Jadi selamat buat teman-teman yang belum punya karakter visual ataupun yang sudah punya, ini akan meningkatkan constellation daripada karakter visual teman-teman. Nah, kemudian kedua kita mendapatkan Crown of Sagehood. Apa ini? Ini adalah material untuk naikin talent level kita dari level 9 ke level 10. Jadi crown ini adalah salah satu material yang dibutuhkan untuk naikin level talent karakter teman-teman. Kemudian kita dapat ya ini adalah material untuk talents, kemudian juga ada hero suite. Oke, tapi untuk event mendapatkan visual crown dan lain-lain ini belum update hari ini. Jadi besok akan update lagi tahap kedua. Jadi hari ini adalah tahap pertama. Jadi ada 3 tahap nih teman-teman ya. Kalau kita lihat ke event details. Nah, di event details ini ada 3 tahap update event ini. Yang pertama adalah Unknown Star. Ini yang pertama yang sudah bisa kita kerjakan mulai hari ini di tanggal 16. Kemudian besok di tanggal 17 kita akan bisa mengerjakan event kedua yaitu Star of Deceitful Dreams. Ya, ini belum unlocknya besok. Kemudian 6 hari lagi, berarti kalau sekarang tanggal 16, kurang lebih tanggal 22, itu akan update event ketiga yaitu Star of Destiny. Ya, jadi event kedua dan event ketiga belum bisa kita kerjakan. Nah, hari ini Bang Arsy akan lebih banyak menjelaskan tentang event Unknown Star ini. Jadi kalau kita klik di event Unknown Star ini akan memberikan kita quest gitu ya. Nah, tapi untuk membuka event tersebut, kita harus mengerjakan dulu story quest dari Unknown Star ini. Oke, Bang Arsy akan kerjakan aja dengan cepat. Nanti Bang Arsy akan langsung skip setelah Bang Arsy mengerjakan event ini. Sekarang Bang Arsy udah selesai nge-unlock quest-nya untuk ngebuka event kita yang bernama Unreconciled Stars. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi kita lihat event details kan belum ke-unlock karena udah ngerjain quest-nya untuk nge-unlock ya. Kita udah bisa ngerjain yang tahap pertama ya. Jadi hari ini kita baru bisa ngerjain yang tahap pertama yaitu Unknown Star. Nah, sebelum masuk ke Unknown Star ini, Bang Arsy ingin ngejelasin beberapa hal dulu ya. Yang pertama, kalau kita lihat di sebelah kiri bawah ya, kita lihat di sebelah kiri bawah ini ada event guidelines ya, event guidelines. Nah, di sini teman-teman kalau bisa baca dulu, pelajari dulu, di sini akan ada summary-nya tentang apa, kemudian event shop-nya, kemudian karakter boost-nya. Jadi kalau teman-teman menggunakan karakter-karakter yang ada di sini seperti Tartaglia, kemudian Mona, Fischl, Lisa dan lain-lain, ini akan mendapatkan damage bonus ya. Jadi damage bonus ini digunakan untuk apa? Digunakan pada saat teman-teman mengerjakan quest Meteorite Remain Salvage dan juga quest The Fallen Star Challenge ya. Nah, 2 quest ini apakah udah bisa dikerjakan sekarang? Belum bisa. Ya, asumsinya Bang Arsy kemungkinan pada saat hari kedua, pada saat event yang Star of Deceitful Dreams ini terbuka, baru bisa ngerjain itu. Nah, kalau kita lihat yang di bagian kanan bawah, paling kanan, itu ada gambar visual. Nah, di sini adalah 3 quest yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan karakter visual. Nah, jadi kalau kita baca yang pertama, complete the quest of Star of Destiny. Nah, kita cari nih Star of Destiny yang mana? Oh, berarti yang ini, tahap ketiga, yang dimana akan unlock 6 hari lagi. Jadi kita belum bisa kerjain. Quest yang pertama belum bisa kita kerjain sekarang. Quest yang kedua, accumulate completion of the Meteorite Remain Salvage Challenge. Nah, ini juga belum bisa kita kerjakan karena tadi Bang Arsy katakan Meteorite Remain Salvage Challenge dan juga The Fallen Star Challenge ini akan update di event yang kedua, yaitu which is the Star of Deceitful Dreams. Jadi untuk hari ini event yang sudah unlock ini belum bisa untuk membuka karakter visual ya. Jadi ini adalah harus tunggu nih event kedua dan event ketiga baru kita bisa kerjakan tiga-tiganya.
Nah, jadi hari ini apa yang bisa kita kerjakan? Hari ini itu ada, kalau kita lihat paling kiri bawah itu ada event shop. Ya. Nah, di sini ada event shop. Nah, event shop ini apa? Event shop ini adalah toko yang terbuka selama masa event, which is kalau teman-teman lihat di atas ada tulisan event shop closes in 19 hari dan 7 jam. Jadi 19 hari dan 7 jam dari sekarang, toko ini akan menghilang. Ya, toko ini akan menghilang beserta ini, Fading Stars mic yang teman-teman punya. Ya, jadi kalau nggak ditukerin, pada saat nanti di hari ke-19 dan 19 hari dari hari ini, semuanya akan hilang. Tokonya hilang, Fading Stars mic-nya pun hilang. Ya, nah, oke. Bang Arsy akan coba jelaskan secara simple dan singkat mengenai toko ini. Jadi yang pertama adalah kita bisa membeli beberapa barang yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah material untuk upgrade level karakter teman-teman ya. Kemudian ada Adventure Experience, ada Hero Suite, ada Mora. Nah, untuk membeli ini mata uang yang digunakan adalah Fading Stars mic ya. Ini adalah mata uang yang berlaku di toko event ini. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan Fading Stars mic ini? Ada dua cara, ya. Ada dua cara untuk mendapatkan Fading Stars mic ini di hari yang pertama dan nanti di hari yang kedua, ya. Jadi cara yang pertama yang bisa teman-teman lakukan di hari pertama, yaitu teman-teman mengerjakan ini. Unknown Stars. Kemudian di sini kan ada 3 quest ya. Di sini ada 3 quest yang dimana teman-teman bisa menyelesaikannya dan mendapatkan masing-masing quest 7 Fading Star. Oke, jadi ada 7 Fading Star yang bisa teman-teman dapatkan. Tetapi di sini ada trik di mana sudah banyak sekali YouTuber yang mereview. Mungkin juga teman-teman sudah tahu, tapi Bang Arsy akan jelaskan sedikit aja buat teman-teman yang belum tahu. Jadi ketika teman-teman mendapatkan Fading Star ini, Bang Arsy akan contohkan ya. Jadi teman-teman untuk mencari Fading Star-nya, teman-teman klik tombol lokasi ini. Nah, di sini akan ada zona biru. Artinya di area sini, area zona biru ini ada beberapa Fading Star yang bisa didapatkan. Nah, kita lihat aja langsung. Oke. Nah, ketika kita teleport ke lokasi yang sudah ditandain tadi, kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri atas itu ada minimap dan ada beberapa bulatan-bulatan dengan warna biru. Bang Arsy akan contohkan kita ke salah satu tempat yang ada Fading Star-nya ya. Kita ke arah biru dan kita cari. Harusnya ada di sekitar sini. Nah, itu dia ya. Ini adalah Fading Star Meteorite Shard. Oke, jadi ketika kita ambil ini, kita punya 1. Oke, jadi kalau tadi kita baca quest-nya, nah kita kalau baca quest-nya, ini hanya butuh 7. Ya, kita hanya butuh 7, kita udah bisa mengklaim hadiah yang ada di sini. Tapi sebenarnya di area zona biru yang tadi ditandain itu lebih daripada 7 shard yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan 1, let's say misalkan teman-teman klik yang ini, triknya adalah jangan menggunakan teleportase ya. Jadi teman-teman harus menggunakan kaki daripada karakter teman-teman sendiri ya. Nah, di sini Bang Arsy sudah merekap. Ini ada salah satu YouTuber yang namanya Taka, di mana dia sudah merekap ada total 22 Fading Star yang ada di area biru-biru tadi ya. Jadi di sini ada lokasi pertama sampai lokasi ke-22. Di sini adalah 22 titik shard yang bisa teman-teman peroleh. Oke. Nah, di sini cara untuk mengambil meteorite shard-nya adalah jangan menggunakan teleportase. Oke. Jadi teman-teman ambil satu persatu dengan lari ya, dengan jalan ataupun lari. Jadi jangan sampai karakter teman-teman mati. Jangan sampai teman-teman log out dan kemudian login lagi. Jangan juga teman-teman menggunakan teleportase. Intinya adalah layar daripada HP teman-teman ataupun komputer teman-teman ataupun PS4 teman-teman jangan sampai loading
ya, jangan sampai muncul screen loading, which is yaitu bisa karena mati, karena logout login, ataupun karena teleportase, ya. Jadi jangan sampai layarnya loading, ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengumpulkan 22 fading star tadi. Nanti linknya akan Bang Arsy share di description box supaya memudahkan teman-teman untuk mencari meteorite sharp ini. Oke, itu tips dan trik yang pertama. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan 7 daripada meteorite sharp tadi, kita bisa mengklaim hadiah yang ada di sini. Total kita bisa mengklaim sebanyak 90 Primogem dan juga sebanyak 60.000 Mora. Ya, di sini kita bisa klaim hadiah-hadiahnya, dan di sini secara langsung maka akan bertambah ke fading stars mic-nya kita ini, ya. Nah, kalau ini sudah bertambah, apa yang bisa kita gunakan dengan fading stars mic ini? Kita ke event shop. Seperti yang tadi Bang Arsy bilang, ada 2 cara untuk mendapatkan fading star ini. Yang pertama adalah tadi dengan mengumpulkan 22 fading star ini yang ada di seluruh map yang ada sudah ditandain di sini. Nah, cara yang kedua ini belum bisa dilakukan hari ini, ya. Kemungkinan besar pada saat implement besok di tahap kedua, ya, di event visual di tahap kedua akan ada yang namanya ley line. Jadi seperti teman-teman lihat kalau teman-teman buka map normal itu kan ada ley line biru dan ley line kuning. Nah, kita lihat di sini kan ada ley line yang warna kuning di sini, ya, dan juga ada ley line yang warna biru di sini, ya. Ley line biru drop experience book, ley line kuning drop Mora, ya. Ini teman-teman pasti udah tahu, dan untuk mengklaim hadiahnya kita butuh 20 resin. Nah, besok saat implement tahap kedua akan ada muncul ley line baru, ya. Bang Arsy sendiri belum tahu warnanya apa, model bentuknya ley line-nya seperti apa, tapi yang pasti akan muncul ley line baru yang hanya akan ada selama event berlangsung, ya. Nah, ley line ini gunanya apa? Kita akan bisa mendapatkan yang namanya fading star. Oke, jadi kita bisa mendapatkan yang namanya fading star, yaitu ini, ya. Kita bisa memperoleh ini saat kita mengerjakan ley line event itu, ya. Jadi sama konsepnya, kita datang ke ley line itu mau warna apapun nanti pada saat event, kemudian kita klik, kita hajar monsternya, selesai kita akan dapetin fading star mic ini. Nah, seberapa banyak kita akan dapetin? Per 20 resin. Jadi sama, cost-nya adalah 20 resin. Untuk kita mengerjakan quest itu, kita akan mendapatkan 25 fading star. Oke, jadi ketika kita mengerjakan ley line event tersebut selesai, kita akan klaim dengan 20 resin dan kita mendapatkan 25 fading stars mic. Jadi kalau ley line biru normalnya nih, kita pakai 20 resin, kita dapat experience book. Ley line kuning kita pakai 20 resin, kita dapat Mora. Kalau ley line event kita pakai 20 resin, kita akan dapat 25 fading stars mic. Oke. Nah, triknya ada di sini, teman-teman. Di sini teman-teman lihat, Bang Arsy sangat tidak menyarankan untuk membeli 6 item yang ada di atas ini, ya. Karena 6 item ini sangat mudah untuk diperoleh. Kalau nanti ada lebih ya silakan kalau teman-teman mau beli. Tapi kalau nggak ada, mendingan jangan, ya. Ini dipakai aja untuk membeli adventure experience, hero suite, Mora dan Mora. Oke? Jadi kita akan fokus sama 4 item yang paling di bawah ini. Terutama Bang Arsy akan fokus di hero suite dan di Mora. Oke. Nah, berhubung kita harus membunuh ley line event tersebut dengan 20 resin, artinya akan ada jatah resin teman-teman yang biasanya teman-teman gunakan untuk bunuh ley line normal, sekarang 20 resinnya dipakai untuk bunuh ley line event. Pertanyaan besarnya adalah, mana yang harus saya pilih? Saya harus habisin 20 resin di ley line normal, atau harus habisin 20 resin di ley line event. Oke, nah itu kan pertanyaan besarnya. Nah, di sini Bang Arsy udah membuat perhitungan, ya. Jadi Bang Arsy sudah membuat sedikit perhitungan yang simpel-simpel aja, yang mudah dimengerti. Jadi dengan catatan,
per quest ya, jadi per leyline event ini dibutuhkan 20 resin untuk klaim hadiahnya, dan hadiahnya adalah 25 fading star seperti yang tadi Bang Arsy udah jelaskan. Nah, sekarang kita perbandingkan dengan leyline normal ya. Di sini Bang Arsy udah buat perbandingan leyline normal vs shop event ya. Ini adalah leyline event, oke? Nah, sama-sama menggunakan 20 resin, mana yang lebih menguntungkan. Nah, untuk AR35 ya, untuk adventure rank level 35 sampai 40, leyline yang akan diberikan adalah 4 purple books jika kita bunuh leyline normal. Oke, jadi untuk AR35 sampai AR40, ketika teman-teman bunuh leyline yang warna biru, akan ada hadiah kurang lebih 2-4 purple books, oke? Dan itu senilai 80.000 experience, ya. Itu senilai 80.000 experience. Nah, kalau kita bandingkan dengan kita pakai 20 resinnya untuk mengerjakan leyline event, kita akan dapetin 25 fading star, yang dimana kita bisa tukerkan di shop event, dan kita akan mendapatkan 6 purple books ya. Di sini Bang Arsy akan tunjukin sedikit supaya nggak bingung. Nah, ini jadi satu purple books ini nilainya adalah 4 fading star. Jadi kalau tadi kita lihat, kita akan dapetin 25 fading star dalam satu kali bunuh boss leyline event. Nah, 20 fading star ini akan bisa kita tukarkan ke 6 buku ungu. Oke, karena satu buku ungunya senilai 4 fading star. Jadi kalau kita punya 25 fading star, maka kita bisa menukarkan sebanyak 6 buku ungu. Nah, 6 buku ungu ini senilai 120.000 experience. Artinya, dari segi experience, untuk AR level 35, ini akan jauh sangat menguntungkan ketika teman-teman melakukan leyline event. Ya, jadi pastikan buat teman-teman yang berada di AR35 sampai 39, pastikan menggunakan resin 20-nya jangan di leyline normal, tapi di leyline event, karena hadiahnya akan lebih banyak jauh ya. Kalau normal cuma 80.000 experience, kalau di event teman-teman bisa menukarkan dengan 6 purple books yang senilai 120.000 experience, karena satu purple books akan memberikan 20.000 experience ya. Satu purple books ini akan memberikan 20.000 experience. Jadi kalau teman-teman punya 6 akan mendapatkan 120.000. Nah, jadi kesimpulannya untuk yang AR35 kerjakan leyline event. Oke, untuk experience. Nah, pertanyaannya untuk Mora gimana? Sama, Bang Arsy udah melakukan perhitungan. Untuk Mora normal, kita akan mendapatkan 44.000 Mora di AR35. Nah, kalau teman-teman menggunakan 20 resinnya untuk mengerjakan leyline event, teman-teman dapetin 25 fading star, kemudian ditukar di shop event, teman-teman akan mendapatkan 62,5 ribu Mora. Ya, jadi jauh lebih banyak juga nih teman-teman. Teman-teman dapetin tambahan sekitar 20.000 Mora per 20 resin. Ya, jadi sangat menguntungkan banget ketika teman-teman berada di AR35 sampai 39, kerjakanlah leyline event, jangan leyline normal, oke? Nah, pertanyaannya adalah kalau AR45 ke atas gimana, Bang, gitu ya. Nah, di sini sama, Bang Arsy udah membuat perhitungannya juga. Jadi, note per quest dibutuhkan 20 resin, mendapatkan 25 fading star. Asumsi, nah di sini Bang Arsy belum tahu apakah jumlah fading star yang diperoleh saat kita bunuh leyline event akan bertambah atau enggak saat world level kita naik. Jadi kalau leyline normal, saat world level teman-teman naik, kan dropnya juga ikut naik, walaupun tingkat kesulitan monsternya ikut naik, tapi drop daripada leyline juga ikut naik. Jadi beda kalau teman-teman di AR level 20 dengan teman-teman yang berada di AR level 35, itu beda dropnya, ya. Dropnya akan jauh lebih banyak dan jauh lebih bagus. Nah, di sini Bang Arsy nggak tahu apakah pada saat AR kita naik, world level kita naik,
apakah jumlah fading star yang di drop oleh leyline event tersebut juga ikut naik? Di sini Bang Arsi menggunakan asumsi tidak naik. Jadi tetap per 20 resin kita akan tetap mendapatkan 25 fading star. Oke, jadi dengan asumsi nggak naik. Kalau nanti naik gimana? Ya pasti lebih untung gitu ya. Ini worst case-nya, jika nggak naik, jadi mau world level 4, 5, 6, 7, itu fading star-nya tetap sama. Per 20 resin kita cuma dapat 25 fading star. Oke, nah asumsinya itu. Kita bandingin nih, leyline normal dengan shop event. Oke, yang pertama kita bandingin experience. Untuk AR45, ya, kita bunuh leyline warna biru, normal nih, leyline normal, kita akan mendapatkan 110.000 experience sampai 135.000 experience. Oke, jadi langsung ini Bang Arsi udah convert ke experience ya. Pokoknya per buku dapat 20.000 experience. Nah, ini udah Bang Arsi hitung. Untuk leyline normal, di level AR45, itu kita dapat kurang lebih 110.000 sampai 135.000 experience. Nah, untuk event, leyline event, kita dapat 25 fading star, sekali lagi tanda kutip asumsi nggak naik, jadi 25 fading star. Untuk leyline event, kita bisa tukarkan ke 6 hero witch yang senilai 120.000 experience. Nah, kalau kita bandingkan di sini teman-teman, leyline normal itu kan dropnya random. Ya, ini Bang Arsi contohin ya. Leyline normal nih dropnya random. Kita contoh leyline biru ya. Ini sekarang Bang Arsi di AR43. Nah, ini kan dia ada tulisan sampai gitu ya, 3 sampai 4 gitu ya. Nanti kalau AR45 naik lagi nih ya. Nah, ini kan ada tulisan sampai, artinya nggak pasti bisa 3, bisa 4 gitu ya. Nah, tapi kalau kita mengerjakan leyline event, kita udah pasti dapat 25. Sekali lagi dengan asumsi fading star-nya nggak naik. Nah, kita dapat 25 fading star per 20 resin, artinya kita mendapatkan 120.000 book experience secara konsisten. Tapi kalau di leyline normal, kita gambling ibaratnya. Kalau lagi suwe-suwe banget, ya cuma dapat 110.000. Kalau lagi bagus-bagus banget, dapat 135.000. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, lebih untung mana? Kalau menurut Bang Arsi, ketika teman-teman udah di AR45, sekali lagi dengan asumsi jumlah fading star-nya nggak naik, ya, menurut Bang Arsi, shop event ini akan jauh lebih untung. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan experience yang konsisten di angka 120.000, ya. Jadi kalau di leyline normal ini kan masih gambling lah, bisa 110.000 gitu ya. Nah, kalau di sini sudah pasti konsisten, kita per 20 resin kita dapat 120.000 experience. Jadi saran Bang Arsi juga tetap mengerjakan leyline event. Nah, sekarang kita hitung mora. Kalau di AR45 kita mendapatkan 60.000 mora. Tapi kalau kita mengerjakan leyline event, kita mendapatkan 62,5 ribu mora. Jadi udah pasti jauh lebih untung mora di event. Oke, so kesimpulannya adalah besok ketika sudah ada leyline event, buat teman-teman yang selama ini grinding experience book dan grinding mora, teman-teman, Bang Arsi saranin jangan grinding di leyline normal, tapi grindinglah di leyline event. Mau itu mora, mau itu experience, akan jauh lebih untung ya. Apalagi ketika ada kenaikan fading star yang kita peroleh ketika world level kita naik. Ini akan jauh lebih untung lagi. Ini dengan asumsi tidak ada kenaikan aja sudah lebih untung. Apalagi kalau nanti ternyata misalkan teman-teman yang di AR45 ke atas per 20 resin bisa dapat 30 fading star, misalkan seperti itu. Tentunya kan akan jauh lebih banyak experience dan mora yang diperoleh. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang lagi grinding mora dan lagi grinding experience book dari leyline normal, besok ketika ada leyline event, grindinglah di leyline event. Oke? Nah, itu adalah sedikit masukan dari Bang Arsi buat teman-teman. Jadi ya gitu aja sih update ya baru di Unreconciled Star ini, cukup simple, cukup gampang dimengerti.
Jadi teman-teman tinggal kerjakan aja, dan jangan lupa sekali lagi ketika udah dapat 7 fading star, jangan sampai layar teman-teman loading ya. Jadi pakai lari atau pakai jalan untuk mencari sisanya. Total ada 22 fading star yang bisa diperoleh. Oke? Dan oh ya, satu lagi, ketika tadi teman-teman lihat event shop ini kan di bawah ada Fading Star Essence ya. Ini Bang Arsi belum terlalu banyak bahas karena belum implement juga gitu ya. Ini Fading Star Essence ini kan belum kita bisa dapetin juga gitu ya. Jadi kita belum tahu lah. Tapi yang udah bisa kita dapetin kan ini Fading Star Smite. Jadi mungkin nanti ketika sudah ada update lagi mengenai Fading Star Essence, nanti Bang Arsi akan coba untuk jelasin lagi jika ada triknya. Kalau normal-normal saja, ya YouTuber yang lain sudah banyak lah ya yang jelasin. Jadi kurang lebih begitu aja video dari Bang Arsi. Semoga sedikit banyak membantu teman-teman yang masih bingung mengenai event yang baru ini, dan semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, di komen, dan di share. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.